Langit amat indah. Sesaat lagi kita ikuti talk show interaktif di Radio SAS FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lantai dasar Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya. Inilah sahabat 107,5 SAS FM Radio Inspirasi Muslim, sejuk bermakna. Sahabat saya Alik Atika di Gatekeeper. Saya ditemani oleh Diana Raharjo, sahabat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini kita masih dalam rangkaian Waduha, Wawasan Duha. Nah, kali ini sahabat kita ada di program Buka Baca Buku yang memberikan referensi buku bacaan untuk Anda. Nah, sahabat, Anda sudah punya banyak pengetahuan, punya banyak pengalaman. Anda ingin membaginya dengan cara menulis. Tapi Anda merasa susah memulai menulis. Bahkan Anda mungkin merasa menulis itu sulit. Nah, sepertinya sahabat, Anda perlu membaca buku berjudul Rahasia Top Menulis. Ini adalah karya Muhammad Khairi, sahabat. Bagaimana kiat-kiat menulis, dan selama 1 jam nanti akan kita bahas ya buku tersebut. Baik, langsung kita sapa penulisnya yang sudah ada di depan saya kali ini. Assalamualaikum Pak Khairi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berbaik nih Pak. Alhamdulillah baik-baik. Iya, ya. Ini paling awal sekali nih. Iya. Paling rajin Pak. Jadi 1 jam sebelumnya kalau ada narasumber datang itu wah. Alhamdulillah. Baik. Sahabat, nanti kita ingatkan untuk Anda ya, Anda yang ingin bertanya terkait buku ini, yaitu di line telepon 8297299 dan juga di SMS 0812306345. Nanti akan kita bagi satu buku sahabat bagi satu penanya yang terpilih, begitu Pak ya. Baik Pak Khairi, ini langsung kita bahas ini Pak. Alasan-alasan mungkin banyak ya di antara kita, di antara pendengar ini yang ya kenapa sih menulis begitu ya? Buat apa menulis gini? Gini aja kita ngobrol aja sudah bisa transfer pengetahuan begitu loh. Nah, kebanyakan orang sering melakukan itu Pak. Ya, sebenarnya alasan menulis ini apa? Begini, terima kasih kesempatannya. Jadi saya sudah menuangkan di dalam buku ini kebetulan ada satu bab yang khusus membahas tentang alasan-alasan yang membuat orang itu menulis. Dan alasan itu saya maknai sebagai dorongan atau dasar bagaimana seseorang memang harus menulis. Ada yang sifatnya abstrak atau filosofis, ada yang praktis. Nah, yang filosofis itu misalkan saya menulis untuk memperjuangkan nasib bangsa saya. Saya menulis karena saya memperjuangkan martabat dari masyarakat di mana tempat saya tinggal. Tetapi yang praktis misalkan ada juga yang praktis. Saya menulis pengen dapat uang. Saya pengen menulis supaya jualan lele saya jadi
lancar. Saya menulis karena saya ingin berbagi tentang menanam buah dan seterusnya. Nah, kalau itu dirumuskan dalam setiap orang yang pengen menekuni nulis, itu insya Allah itulah pendorongnya. Nah, begitu. Kalau tidak punya alasan nanti pasti kalah dengan gangguan-gangguan yang menyebabkan orang memungkinkan dia, aku nggak usah nulis lah, begitu. Pak, kalau kita lihat manfaatnya dari menulis ya, mungkin ada beberapa sahabat saya begitu, buat apa sih menulis begitu? Mungkin mereka belum tahu manfaatnya begitu, Pak. Betul. Nah, kalau Pak Khoiri ini dalam menulis banyak. Saya menulis banyak manfaat yang saya dapatkan. Saya yang nomor satu adalah antara lain menulis itu menyembuhkan. Saya dulu pernah sakit dan alhamdulillah saya menjalani terapi seperti yang disarankan oleh dokter. Sifatnya terkait dengan saraf-saraf. Saya dulu pernah gogar otak ringan begitu. Dan karena oleh dokter disarankan untuk menulis, menyeimbangkan antara gerak fisik dan batin, alhamdulillah saya sembuh dan tulisan saya malah banyak di koran, banyak di majalah dan seterusnya. Oke. Gitu. Saat itu alasan dokternya apa ini, Pak? Kenapa harus menulis? Ada penyeimbangan antara saraf-saraf yang berkait dengan dengan kesehatan otak ini karena otak, ya. Dulu kan saya pernah jatuh dan terus terang saya pernah jatuh tahun 98 itu dan di Dolok, daerah Dolok situ. Dolok sini ya. Dan akhirnya ketahuan oleh dokternya kegiatan apa yang bisa menyeimbangkan fisik dan sifatnya saraf-saraf gitu saya, ya? Pikiran saya. Saya bilang menulis. Kalau dokternya nulis ya Pak itu. Nulis insya Allah sembuh nanti. Pak, itu apakah hanya untuk otak saja atau bisa jadi penyakit-penyakit yang lain? Terutama yang sifatnya batiniah. Jadi jiwa, jadi psikologis. Jadi kalau seseorang sedih, nulis saja. Jadi itu menulis bisa menyembuhkan. Jadi kalau seseorang sedih, itu nggak usah banting piring, nggak usah banting pintu, tuangkan dalam tulisan. Itu akan menjadi produktif. Semakin banyak sedihnya akan semakin banyak tulisannya. Nanti akan malu-malu sendiri dia melihat tulisannya. Okay. Orang yang sedih itu, orang yang marah juga demikian. Orang yang sebenarnya itu justru membuat neuron-neuron di kepalanya dan juga butir-butir dalam hatinya itu, di jiwanya itu tergetar. Karena tergetar tidak akan cepat mati sehingga akhirnya tetap membuat dia hidup. Itulah mengapa ada yang bilang menulis itu menjauhkan seseorang dari kepikunan. Ya, ada bilang begitu. Ya, jadi itu sahabat, alasan menulis menyehatkan ya, Anda semakin sehat. Karena istilahnya kalau saya simpulkan dari Pak Khoiri tadi itu ibaratnya kayak selang begitu Pak ya. Jadi kalau ada air di dalam itu mengendap aja, ini kan kotor Pak ya. Jadi kalau mengalir terus, jadi ada masuk kemudian keluar, masuk kemudian menulis gitu, lebih lancar gitu ya alirannya. Tentu saja masih banyak manfaat yang lain Mas. Jadi seseorang yang mungkin pengen tambah dompetnya, tambah isinya, itu juga bisa menulis. Artinya bisa nulis ke koran, majalah, dan itu kalau sudah berhasil lumayan lah untuk nambah isi dompet. Ya. Apalagi mungkin nanti kalau sudah jadi pegawai atau sudah bekerja, itu tentu tambahan penghasilan untuk keluarga. Baik. Itu yang saya rasakan, dan sebenarnya masih banyak lagi yang tentang manfaat nulis, menyembuhkan, bisa membebaskan, dan macam-macam. Yang sifatnya itu ada yang abstrak, ada yang praktis, dan itu sudah dibahas di saat saya di Amerika dulu, juga pernah dibahas tentang itu, dan begitu beraneka. Apa sih alasan seseorang penulis itu menulis apa yang mereka tulis, kira-kira begitu. Baik. Jadi ini sahabat, menulis itu menyehatkan dan bisa otomatis menambah ketebalan dompet, begitu Pak ya. Begitulah kira-kira. Sehat plus begitu ya. Sehat plus nambah uang, begitu Pak ya. Ini adalah alasan-alasan menulis. Yeah. Nah, Pak, kita langsung bedah ini. Salah satu tips ya, awal untuk menulis ini apa? Niat dulu atau harus banyak pengetahuan dulu atau bagaimana? Baik. Awal Pak, paling awal bagi pemula ini Pak. Baik, bagi pemula nomor satu itu harus tegaskan niatnya.
Jadi harus menegaskan niat. Aku ingin nulis untuk apa? Jadi seperti mengalir pada apa yang diamanahkan dalam agama pula. Jadi innamal a'malu binniyat dulu. Niat itu sangat-sangat penting karena itu dasar segala amal itu niat. Nah, aku nulis itu karena saya punya niat ini. Kalau sudah niat itu tentu bergerak untuk yang lain-lain. Yang tentu aja bekalnya setelah untuk menulis harus baca. Omong kosong orang bisa menulis tanpa baca itu namanya pakai ilmu siluman. Jadi harus banyak baca, apapun yang dibaca untuk memperluas wawasan, untuk memperdalam pemahaman tentang sesuatu, bukan baca yang tertulis saja. Tetapi bisa yang ayat-ayat yang tidak tertulis juga banyak. Ada bertebaran di mana-mana. Tiap hari bisa dibaca dan hari bisa dipahami dan itu bisa ditulis. Prinsipnya setelah baca-baca nulis. Lah yang ditulis dan bagaimana tekniknya bisa dipelajari, bisa ditingkatkan dari hari ke hari. Mulai dari nulis yang paling sederhana sampai yang rumit itu sebenarnya bisa dilatih setiap hari. Jadi modalnya itu membaca Pak ya, tidak hanya membaca buku tapi juga membaca kehidupan ya, betul, alam sekitar, masyarakat sekitar, begitu Pak ya. Betul. Dan yang terutama tentunya buku Pak. Betul. Nah, terus tentunya buku ini Pak. Nah, rahasia top menulis ini harus menjadi rujukan bagi pemula untuk menulis Pak ya. Saya harapkan begitu. Sebagai penulis tentu saya mengharap begitu. Iya. Nah, mudah-mudahan tidak kehabisan di Gramedia nih. Iya. Karena dengar-dengar sudah habis ini. Tinggal berapa Pak? Tinggal 1 ya. Ada yang tinggal 1, ada yang tinggal 5. Saya lihat begitu. Baik. Jadi ini sudah ada sahabat di Gramedia ya, di toko-toko buku yang lain juga ada Pak ya. Ada yang Togamas juga ada. Togamas juga ada. Jadi boleh lihat di sana. Kemarin dicek sama Pak Khoiri ini ternyata kok tinggal 1, kok tinggal 5 begitu. Baik. Sahabat, nanti akan kita lanjutkan kembali ini Pak tentang niat. Niat ini kan macam-macam Pak ya. Jadi niat yang permanen, niat yang tidak akan ada habisnya itu niat yang seperti apa? Nanti kita bahas di sesi selanjutnya Pak ya. Baik sahabat, kita akan jeda dulu. Dan kita masih terus membahas ya mengenai buku berjudul Rahasia Top Menulis, ini karya Muhammad Khoiri. Nah, beliau ini sahabat adalah penulis dari Jaring Literasi Indonesia atau Jalindo, dan beliau ini adalah dosen Creative Writing Sastra Kajian Budaya di Fakultas Bahasa dan Seni di UNESA Surabaya. Baik sahabat, tentunya kami akan kembali setelah yang berikut ini.